malam hari ini. Kemudian kita beralih ke closing statement berikutnya, yakni Mbak Yeni Fatmawati. Silakan Mbak Yeni untuk closing statementnya. Apa ya? Buya, ini luar biasa. Bagi saya, ini adalah pengembaraan batin ya, berbicara banyak hal dan juga semua itu tadi merupakan pencerahan jiwa bagi saya dan pastinya bagi semua yang mendengarkan kajian dan puisi dari Buya ini. Terima kasih banyak. Insya Allah bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yeni Fatmawati untuk keluangan waktunya pada acara kita malam hari ini. Pak Tato, saya rasa nggak lengkap kalau Pak Tato ingin menyampaikan sesuatu dalam acara malam hari ini. Silakan Pak Tato, barangkali yang mau disampaikan. Iya, izin lagi dulu Bu ya, sedikit closing statement Bapak Ibu pemirsa. Di sini ada kaitannya bagaimana tema besar tentang cinta kepada manusia. Karena cinta kepada manusia itu dilihat dari unsurnya, jangan melihat dari sukunya, dari rasnya, dari agama, dari warna kulit, dan dari apapun asal-usulnya. Cinta tetap manusia kita cintai, itu kajian resminya. Saya di awal tadi Bapak Ibu pemirsa bercerita tentang bagaimana stilistika. Saya coba menggunakan kata stilistika. Kalau beberapa pertemuan sebelumnya saya pernah mengatakan manis tato A, kalau dibalik A tato manis, itu bagian dari stilistika. Saya coba per kata, kalau tadi per suku kata dan per kata, sekarang per kata juga dibalik. Ibu Ratna antar ubi. Jika per huruf kita balik, maknanya tetap sama. Saya ulangi pemirsa, Ibu Ratna antar ubi. Ini bagian dari kajian sastra berkaitan dengan stilistika. Jadi tetap dibacanya juga sama. Ibu Ratna antar ubi. Berikutnya ada kaitannya dengan kata Kang Apkar. Kata kodok, jika dibalik tetap kodok seperti itu. Kalau baso dibalik apa Kang Apkar? Ketumplek, ya tumpah, itu bedanya. Itu kajian dari stilistika. Itu aja Kang Apkar, sekilas mudah-mudahan sedikit menghibur buat kita semua. Terima kasih. Ya Kang Apkar. Terima kasih Pak Tato, luar biasa. Dengan setrikanya tadi. Ya. Kemudian closing statement yang terakhir disampaikan Buya Syakur. Silakan Buya. Ya. Jadi perempuan yang dicintainya ini itu kan anak pungut ya. Jadi bapak angkatnya itu menemukan dia di depan pintu. Jam 2 malam ada suara bayi menangis. Begitu dibuka ternyata ada bayi yang baru lahir. Diambil dipelihara sampai besar. Nah, kalau seseorang perempuan ingin menikah, kita yang bermadzhab Syafi'i itu ditetapkan walinya wali hakim. Karena bapaknya di mana enggak tahu. Welcome to the interview today. Please introduce yourself. Ya, tempatnya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, dia menemu bayi di pinggir di depan pintu sampai besar dan sampai cantik jelita. Yang ketika mau menikah siapa yang jadi wali? Ya, dia bukan bapaknya. Nah itulah maka dalam ketentuan hukum pernikahan yang menjadi wali adalah hakim, namanya wali hakim. Nah, di sini ada satu kesalahpahaman ya dari kita sendiri, karena persoalannya wali hakim itu walinya bahasa Arab, hakimnya juga bahasa Arab. Iya. Wali sendiri bisa wali santri, bisa wali murid, bisa wali-wali daya. Ada waliullah dan sebagainya, itu banyak maknanya ya. Dan hakim sendiri itu karena dalam bahasa Indonesia hakim itu adalah seseorang yang bertugas memimpin atau memutuskan sesuatu di pengadilan, namanya hakim. Jadi orang salah paham dikiranya wali hakim itu jadi anak haram itu atau anak orang yang tidak punya sanak saudara, hidupnya sebatang kara.
wali hakim itu dikiranya yang mengawinkan pengadilan, hakim yang memutuskan. Pada kata hakim dalam bahasa Indonesia itu maknanya adalah qadhi, artinya seorang yang memimpin suatu pengadilan, memproses suatu perkara, itu hakim. Tetapi kata hakim ini berasal dari bahasa Arab yang maknanya bukan itu. Ya, bukan hakim, jaksa, bukan berurusan. Hakim itu dari kata-kata hukum. Ya, dari kata-kata hukum. Hukum itu apa? Adalah kekuasaan. Jadi hakim itu artinya orang yang berkuasa di negeri ini. Jadi artinya bahwa wali hakim itu bahwa yang mengawinkan adalah negara. Artinya secara filosofis dalam fikih Islam bahwa anak jadah atau anak haram atau orang yang tidak keluarga itu diklaim oleh fikih Islam sebagai anak negara. Jadi siapapun di negeri ini mempunyai hak yang sama untuk kawin, semua bisa kawin. Yang punya bapak yang mengawinkan, yang nggak punya negara yang mengawinkan karena dia adalah anak negara. Nah, jadi kalau di sini kepala negara siapa? Yang mulia Bapak Presiden Jokowi. Jadi si anak ini artinya ya anaknya Bapak Jokowi. Ya. Zaman dulu Gus Dur ya presiden, ya berarti dia yang berhak mengawinkan anak yang tidak punya wali. Makanya ketika mengawinkan gitu, ijab qabulnya itu adalah saya ini seorang naib akan mengatakan saya nikahkan Hasanah bin Gus Dur, ya kan gitu, kepada kamu dengan mas kawin sekian. Akan tetapi oleh karena seorang presiden tidak mungkin akan mengawinkan anak haram itu setiap hari ngawinkan, nggak habis waktunya ya. Makanya dia ada distribution of power, membagikan kewenangan, maka dilimpahkan kepada Menteri Agama. Menteri Agama juga tidak mungkin dia bertindak sebagai wali hakim langsung setiap hari. Makanya dia serahkan kepada provinsi namanya Kakanwil. Kakanwil kepala kantor wilayah Kemenag. Ya, Pak Kanwil juga mungkin tidak akan sanggup untuk mengawinkan anak jadah setiap hari se-Jawa Barat. Maka dia pada Kemenag di tingkat kabupaten, kepala kantor urusan agama di kabupaten. Kemenag juga tidak akan sibuk, dilimpahkan lagi kepada kepala kantor KUA, kantor urusan agama. Nah, di sini sering terjadi seorang kepala kantor urusan agama dia bertindak sebagai wali hakim, menikahkan seorang perempuan yang tidak punya wali. Tetapi karena dia berhalangan ada sesuatu, ibunya sedang sakit, maka dia berhalangan, dia tugaskan kepada teman dia yang menjadi kepala kantor KUA kecamatan yang berdekatan. Saya bilang nggak bisa. Karena ini adalah otoritas, adalah kewenangan. Jadi tidak boleh serta-merta Anda mengembalikan itu. Bukan tugas Anda menyerahkan kepada sesama kepala kantor KUA. Jadi gimana? Dikembalikan lagi kepada kepala kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten. Nanti kepala Kemenag itulah yang menunjuk siapa naib yang berdekatan, ditunjuk lagi seperti itu. Jadi tidak serta-merta kewenangannya diserahkan kepada orang lain. Itu semacam itu. Jadi artinya bahwa perlu kita sadari bahwa saya ngecek sendiri dengan seorang naib, bagaimana Anda menikahkan seorang perempuan yang tidak punya wali. Dia bilang saya begini bentuk ijab dan kabulnya, zawajtuka wa angkahtuka Hasanah binti Adam. Kok binti Adam sih? Ya bintil hakim. Jadi anak Hasanah anak negara. Itu. Jadi saya nikahkan anak negara Hasanah anaknya negara kepada kamu.
Ini artinya kita mesti lihat secara filosofisnya bahwa semua warga negara punya hak yang sama, bisa menikah sekalipun tidak punya wali. Karena diklaim kalau orang yang semacam ini berarti yang menjadi wali adalah wali hakim, artinya bahwa kamu itu adalah anak negara. Seperti itu kira-kira pengertiannya. Kemudian dijelaskan lagi memakan waktu yang lebih panjang daripada biasa, 15 hari lebih kadang-kadang. Ya tentu banyak surat-surat resmi, berbagai pernyataan, keterangan, ya di surat tanda kelahiran, ya apa namanya itu? Akte kelahirannya dan sebagainya, dan kesaksian-kesaksiannya semuanya. Kalau dia mengaku anak angkat, diadopsi, ya mana surat adopsinya, mana akte yayasannya, itu kan perlu lama waktu lagi. Tidak bisa hari ini bisa kawin gitu. Ya kalau punya wali biasa bapak ya mungkin 1 minggu sudah bisa kawin. Tapi kalau wali hakim kan banyak surat-surat yang perlu diselesaikannya, maka waktunya lebih panjang gitu. Nah, jadi artinya kita kembali lagi bahwa Islam itu mengklaim ya bahwa setiap warga negara punya hak yang sama untuk menikah, yang tidak punya wali adalah diangkat sebagai anak negara. Jadi sebaiknya kita mesti paham, itulah sebabnya sebagai catatan saja, ketika kita mengambil istilah dari bahasa lain, percayalah itu sulit sekali akan pindah seutuhnya, pasti akan bertambah, berkurang, bergeser, bahkan kadang-kadang berlawanan. Seperti saya melihat bahwa orang bertakwa itu ittaqullah, ya dilakukan itu diterjemahkan bahasa Indonesianya takut kepada Allah. Takwa itu bukan takut dong. Iya, bukan al-khauf, ya, bukan ada lagi innama yakhsyallaha al-khasyah juga dengan takut. Gak bisa loh. Semua itu ada istilahnya. Kalau takwa itu artinya orang yang sangat berhati-hati menghadapi Tuhan. Itu berhati-hati. Karena kata-kata takut itu dari wiqayah yang artinya preventif. Bukan takut dong. Jadi kalau saya keluar rumah lalu kena gerimis, saya balik lagi bawa payung, itu bukan takut sama hujan dong. Saya berhati-hati supaya jangan basah kena hujan. Kalau saya keluar ternyata malam gelap gulita, saya balik lagi ngambil apa? Ambil baterai. Itu berhati-hati, bukan takut sama kegelapan. Jadi takut itu al-wiqayah. Ya, wiqayah itu artinya preventif. Makanya preventif itu lebih baik daripada kuratif semacam itu. Kalau khasyah juga takut juga diterjemahkan, ini menjadi membingungkan. Padahal khasyah itu adalah bukan takut, tetapi mengagumi seseorang dengan kehebatan Tuhan. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang khasyah kepada Tuhan itu hanya orang yang berilmu pengetahuan. Kalau yang bisa mengerti kebesaran Tuhan adalah orang yang berilmu, bukan orang bodoh. Tuhan itu disembah bukan dengan kebodohan, tapi dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Luar biasa, selalu saja ada banyak hal yang kita dapatkan dari apa yang beliau sampaikan atau Buya Syakur sampaikan pada setiap kajian. Dan malam hari ini kita juga demikian mendapatkan hal yang seperti itu. Terima kasih saya sampaikan untuk Ibu Sri Suparni, kemudian Ibu Yeni Fatmawati dan juga Kang Deden, Pak Hans, dan juga tentu kepada Buya Syakur yang sudah banyak memberi pengetahuan kepada kita pada malam hari ini. Baik, selanjutnya saya Afkar dan juga Pak Tato mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam damai bagi Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.